Insiden KRI, Tedong Naga serempet kapal Malaysia surut konflik di Natuna. Insiden KRI, Tedong Naga serempet kapal Malaysia surut konflik di Natuna. Kawasan Ambalat kerap memantik konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Ambalat merupakan blok laut luas mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Kemelut terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di perbatasan kawasan Ambalat. Kemelut bermula saat kapal Republik Indonesia atau KRI Tedong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia di perairan Karang Unaran, Nunukan, Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung KRI Tedong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong sebanyak 3 kali. Bukan tanpa alasan KRI Tedong Naga menyenggol kapal di Raja Malaysia. Kapal negeri jiran itu berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang. Pembangunan Mercusuar Karang Unarang sejatinya sempat dihentikan sementara 1 bulan sebelumnya demi menghindari konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Namun pada Minggu, kapal perang Malaysia KD Kerambit sempat melintasi perairan Karang Unarang dan bergerak menjauh ke arah utara dengan dibuntuti KRI Rencong 622 sampai keluar perairan Indonesia. Keesokan harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kontak langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kedua kepala pemerintahan itu membahas krisis perairan Ambalat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan sebuah sumber dari Istana Kepresidenan kepada SCTV. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan, pemerintah Malaysia tidak akan menarik pasukannya dari perairan Ambalat. Namun, untuk menyelesaikan krisis di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia ini, Malaysia menyebut tak akan menggelar kekuatan angkatan bersenjata. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat internal membahas sengketa blok Ambalat. Komisi 1 mendukung penuh upaya pengiriman kekuatan militer sebagai bentuk keberadaan pemerintah di wilayah itu. Meski begitu, komisi yang membawai masalah pertahanan dan luar negeri ini meminta agar pemerintah tak mengabaikan upaya diplomasi. Suasana di perbatasan saat itu cukup panas. Kapal perang Indonesia dan Malaysia telah bersiaga di masing-masing wilayah. Indonesia saat itu terus meningkatkan pertahanan di wilayah tersebut. 3 kapal perang telah berjaga di wilayah gugus Karang Unarang, yakni KRI Nuku, KRI Tongkol, dan KRI Singa. Sedangkan KRI Rencong, KRI KS Tubun, KRI Wiratna, dan KRI Tedong Naga telah bersiaga di Pelabuhan Tarakan. Selain di laut, TNI juga mengerahkan kekuatan udara. 4 pesawat tempur F-16 kini berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Malaysia mengklaim Karang Unarang masuk ke wilayahnya termasuk Ambalat, berdasarkan peta yang dibuat sendiri pada 1979. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengklaim wilayah tersebut masuk kedaulatan Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Berdasarkan hukum laut internasional, zona teritorial sebuah negara yang diakui adalah 12 mil dari lepas pantai. Jika Malaysia mengklaim perairan Ambalat sebagai miliknya, maka zona teritorial Malaysia adalah 70 mil dari garis pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia memprotes klaim sepihak itu dengan memperketat keamanan di perairan Ambalat. Pemerintah Indonesia menempatkan sejumlah kapal perang. Mercusuar di Karang Unarang sendiri sengaja dibangun untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di sekitar perbatasan itu. Puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena insiden penyerempetan tersebut. Sebelum penyerempatan terjadi, KRI Tedong Naga berkali-kali memperingatkan kapal di Raja Rencong agar segera meninggalkan wilayah perairan Karang Unarang. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Slamet Sobijanto, insiden tersebut dilakukan lantaran kapal Malaysia sudah berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang.
Seperti diberitakan liputan6.com dengan judul kapal diraja Malaysia terserempet KRI. Disebutkan bahwa kapal diraja Rencong Malaysia itu kerap melaju kencang sehingga menimbulkan gelombang tinggi di sekitar lokasi pembangunan mercusuar. Selamat Sobujianto saat itu mengatakan bahwa ujung kapal diraja Rencong itu menyenggol badan KRI Tedong Naga. Ujung kapal mereka Malaysia menyenggol badan kapal kita, kata Selamat di Jakarta. Kendati demikian, Selamat menambahkan Indonesia tetap berupaya menghindari konflik bersenjata. Menurut Selamat, insiden ini terjadi di sekitar perairan Ambalat, Karangonarang, Kalimantan Timur, Jumat. Akibat kejadian ini, lambung kanan KD Rencong rusak, sedangkan KRI Tedong Naga hanya lecet di lambung kiri. Konflik Ambalat ini terus terjadi, kapal perang milik Malaysia masih memasuki wilayah perairan Ambalat. Panglima TNI Muldoko saat itu menyayangkan sikap Malaysia yang masih melanggar perjanjian kesepakatan batas wilayah dua negara di Ambalat. Sebenarnya kita sudah bersepakat dengan panglima mereka ya, untuk masalah Ambalat supaya jangan terulang lagi. Kita harus saling menjaga saja, ujar Muldoko sebelum mengikuti rapat paripurna di kantor Presiden Jakarta. Walau telah dilakukan upaya diplomasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan, namun wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Ambalat kerap menjadi persoalan. Terjadi 9 kasus masuknya kapal Malaysia ke wilayah Ambalat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun telah berulang kali mengeluarkan nota protes kepada pemerintah Malaysia atas terjadinya hal tersebut. Tak terima Natuna milik Indonesia Malaysia tantang perang. Ilmuwan ini membeberkan bukti sejarah keterkaitan Pulau Natuna dengan Malaysia. Kedaulatan Republik Indonesia terhadap Laut Natuna diusik oleh seorang ilmuwan asal Malaysia yang membuat pernyataan cukup mengejutkan terkait sejarah Natuna sangat berhubungan Malaysia. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia, M-Star 7 pada Desember 2013 lalu, Muhammad Hasmi Mod Rusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Mahasmi Mod Rusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu. Jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur, sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakannya Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahnya, Belanda, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan pulau-pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal, jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor. Ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu, mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957 melalui konsep uti possidetis juris. Ucap Mahasmi Mod Rusli. Dijelaskannya, Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Malaya atau Malaysia merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi
pada tahun 1962 hingga 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan atau archipelago state.